Berbulan-bulan setelah kepergianku dari kota Am, setelah aku memutuskan untuk pergi dari kehidupan Am, aku mulai terbiasa menjalani hidup tanpa Am. Sekarang aku berada di sebuah tempat yang jauh dari kota dan juga sangat jauh dari kampung halamanku. Di sini aku bekerja sebagai seorang tukang panen di sebuah perkebunan sawit milik sebuah perusahaan besar. Seorang kenalan tanpa sengaja mengajakku ikut bekerja dengannya di sini. Pekerjaan yang sangat berat sebenarnya, namun bagiku ini adalah hal biasa. Bekerja keras sudah menjadi tuntutan hidup bagiku dan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi menjadi tukang panen sawit. Waktu aku di kampung dulu, aku sering ikut memanen sawit di kebun-kebun masyarakat yang membutuhkan tenagaku. Hampir setahun aku berada di sini bersama beberapa orang para pekerja lainnya. Di perkebunan sawit yang sangat luas ini memang terdapat barak-barak tempat para pekerja tinggal. Ada banyak pekerja yang tinggal di barak-barak ini. Mereka datang dari berbagai daerah. Di tempat aku tinggal ada setidaknya 20 buah barak yang masing-masing ditempati oleh satu keluarga. Barak ini tidak terlalu besar, hanya ada satu ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan satu ruang tamu. Aku tinggal di salah satu barak bersama seorang teman pekerja lainnya, karena aku masih lajang. Teman satu barakku namanya Zai, sebut saja begitu. Dia juga masih lajang, dan di pemukiman barak ini hanya kami berdua yang masih lajang. Untuk itulah kami tinggal serumah. Zai adalah seorang perantau juga. Ia sudah lebih 10 tahun pergi dari kampung halamannya. Dia juga sudah hampir 4 tahun bekerja di perkebunan sawit ini. Sebelumnya ia juga bekerja serabutan di kota. Menurut cerita Zai, ia pergi dari kampung halamannya karena terlibat pertengkaran dengan orang tuanya. Dan sudah 10 tahun pula ia tidak pernah pulang. Ia tidak pernah tahu bagaimana kabar kedua orang tuanya sampai saat itu. Zai anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak tertuanya perempuan dan 2 adiknya laki-laki. Zai seorang pemuda yang tampan dan juga memiliki tubuh yang lumayan kekar. Saat ini ia sudah berumur 32 tahun, 2 tahun lebih tua dariku. Di mataku, Zai orang yang sangat baik dan pengertian. Dia tidak terlalu banyak bicara, namun sekali ia bicara, kata-katanya terdengar begitu bijak. Hampir setahun aku dan Zai tinggal satu atap. Pelan-pelan aku sudah mulai melupakan sosok Am dalam hidupku. Begitu juga Hafiz. Bagiku, mereka berdua hanyalah sebuah kesalahan di masa lalu. Sebuah kesalahan yang membuatku terus-menerus menyesalinya. Kini aku di sini dengan hidupku yang baru, teman-teman baru, dan lingkungan baru. Aku merasa nyaman tinggal di sini, apalagi dengan adanya Zai di dekatku. Teman-teman para pekerja lain juga sangat baik padaku, hingga aku merasa sudah memiliki keluarga baru di sini. Hanya saja
ada satu hal yang tanpa aku sadari terjadi begitu saja. 1 tahun tinggal serumah dengan Zai, ternyata perasaan kagum diam-diam menyelinap di hatiku. Aku mulai sering memikirkan Zai, melamunkannya di setiap malamku. Ya, ternyata aku telah jatuh cinta kepada Zai tanpa aku sadari. Perlahan rasa itu tumbuh di relung hatiku, meski tak pernah aku inginkan. Zai dengan segala kesederhanaannya telah mampu menyembuhkan luka di hatiku, menumbuhkan benih-benih yang kian hari kian kuat kurasakan. Hatiku memang telah mampu menghapus bayangan Am ataupun Hafiz, tapi justru dalam kekosongan hatiku itu, sosok Zai masuk menyelinap. Ia mampu menerangi kelamnya hatiku, menghiasi hari-hariku dengan segala kesederhanaannya. Dan itu semua di luar kendaliku. Haruskah aku jatuh cinta lagi kepada orang yang salah untuk yang ketiga kalinya? Dan dadaku terasa sesak mengingat itu semua. Aku takut terluka lagi, karena pasti itu akan jauh lebih menyakitkan. Tapi aku tidak bisa begitu saja menghindar dari semua rasa itu. Sungguh tak pernah terpikir olehku jika aku harus mencintainya begitu dalam. Semua itu baru aku sadari setelah lama kami bersama. Kebersamaan kami telah mampu membuatku bisa mendefinisikan sikap Zai. Dia orang yang baik. Hanya saja terkadang sikapnya yang cuek membuatku harus menelan ludah pahit dengan getir setiap aku mengingat asa yang ada di hatiku. Asa untuk memilikinya. Entah sudah berapa banyak perhatian yang aku berikan padanya, dan entah sudah beribu makna yang aku ungkapkan padanya, tapi Zai tak pernah mau bergeming. Ia tetap bertahan dalam sikap diamnya. Dari sikapnya, terkadang aku harus yakin jika sebenarnya jauh di lubuk hatinya, Zai pun merasakan hal yang sama. Tapi entah mengapa, ia tetap menutup rapat dirinya sehingga tak menyisakan sedikit celah di hatinya untuk memberikanku kesempatan. Aku tak malu mengakui ini semua, karena ini adalah kodrat. Perasaan telah berperan dalam kisahku ini, yang telah mampu merubah sikapku. Namun perlahan aku harus menyadari jika asaku memang harus berakhir di sini. Ketika aku sadari, ia mulai menjauh dariku. Pelan aku menghindar, menjauh, bahkan membuang jauh-jauh bayangannya yang kerap muncul di setiap langkah kehidupanku. Namun semuanya hanya meninggalkan perih yang sangat dalam, karena aku tak bisa melupakannya. Jujur harus kuakui, kehadirannya telah membelenggu jiwaku. Kehadiran Zai ibarat pelita bagiku yang kadang membuatku redup seandainya sehari tak temukan dirinya. Namun aku akan kembali bersinar jika ia membalut hari-hariku dengan tawa dan candanya. Kadang ingin aku jujur dengan apa yang aku rasakan kepada Zai dan mengungkapkan semua isi hatiku padanya. Tapi aku takut justru Zai akan semakin jauh dariku. Meski kadang aku merasa Zai punya perhatian lebih terhadapku, tapi tetap saja aku takut salah paham dengan sikap baiknya padaku. Sekarang aku seakan berdiri dalam ketidakpastian dan kebingungan yang terus-menerus menghimpit perasaanku. Kini aku tak tahu harus melangkah ke arah mana. Aku pun tak mengerti, hanya kegalauan dan kegundahan yang harus memaksaku tenggelam di dalamnya. Sekarang aku hanya bisa menutup rapat hatiku, menambal celah-celah kecil yang koyak akibat luka yang ia torehkan di hatiku, mungkin tanpa pernah ia sadari.
Waktu terus bergulir, hingga suatu saat Zai sakit cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Dengan bantuan teman-teman pekerja lainnya, kami pun membawa Zai ke rumah sakit atas izin atasan kami. Karena tidak punya keluarga di sini, aku yang merawat Zai selama ia di rumah sakit, sampai ia sembuh dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Sampai di Barak, Zai tidak bisa langsung bekerja. Ia harus istirahat selama beberapa hari. Tubuhnya masih sedikit lemah dan belum bisa bekerja terlalu keras. Selama Zai sakit, aku yang menggantikan tugasnya dan juga aku yang mencuci pakaian serta memasak untuknya. Aku merawatnya dengan penuh perhatian dan penuh kasih sayang, hingga Zai benar-benar pulih kembali seperti sedia kala. Aku dan Zai semakin dekat dan bahkan teramat sangat dekat. Karena kedekatan kami, aku akhirnya menjadi berani untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan kepada Zai. Ya, akhirnya aku dengan sedikit nekat mengatakan kepada Zai bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Aku merasa sedikit bergetar dan sangat takut. Tapi di luar dugaan, Zai justru tersenyum mendengar pernyataanku. Ia menggenggam tanganku dan mengatakan kalau ia selama ini juga sangat sayang padaku. Aku semakin bergetar dan merasa tidak karuan. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Tak kusangka kalau Zai akan membalas semua perasaanku padanya. Malam itu adalah malam terindah dalam perjalanan hidupku. Akhirnya aku bisa merasakan dicintai oleh orang yang aku cintai. Sejak malam itu, aku dan Zai sudah menjalin hubungan istimewa. Meski hanya kami berdua yang tahu apa yang terjadi di antara kami. Hampir setiap malam kami tidur saling berpelukan, dan itu terasa sangat indah bagiku. Aku merasa begitu bahagia saat itu. Hidupku terasa begitu sempurna. Aku berusaha menjadi pasangan yang baik untuk Zai, melayaninya dengan baik, memasakkannya makanan yang enak, dan mencucikan pakaiannya. Aku tulus melakukan semua itu. Aku sangat mencintai Zai, dan kali ini cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Hari-hari berlalu begitu indah. Kami benar-benar sudah seperti sepasang suami istri. Meski di depan orang-orang, kami selalu berusaha menjaga sikap. Zai adalah hal terindah dalam hidupku. Ia begitu berarti bagiku. Aku merasakan semangat hidup, bahkan jauh berlipat-lipat lebih besar dari biasanya. Tidak ada waktu yang kami lewati tanpa bersama, melakukan segalanya dengan penuh kebahagiaan. 2 tahun lamanya kami bersama. Ya, aku selalu mengingat masa 2 tahun itu. Itu adalah 2 tahun terindah dalam perjalanan hidupku. 2 tahun yang penuh dengan kebahagiaan. 2 tahun yang tidak akan pernah aku lupakan. Kini Zai telah pergi. Ya, kebersamaan kami hanya mampu bertahan 2 tahun. Karena setelah 2 tahun itu, tiba-tiba kedua orang tua Zai datang ke tempat kami tinggal. Ibu dan ayah Zai berusaha membawa Zai kembali pulang ke kampung halamannya. Ternyata selama ini mereka sudah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Zai. Sampai akhirnya mereka bisa menemukan Zai di sini. Mereka meminta maaf kepada Zai atas perlakuan mereka selama ini terhadap Zai dan berharap Zai mau ikut pulang bersama mereka. Awalnya Zai menolak, meski Zai sudah memaafkan mereka, tapi Zai tetap ingin bekerja di sini. Namun keinginan ibu dan ayah Zai sangat besar. Mereka bahkan sampai menangis untuk bisa mengajak Zai pulang.
Zai pun akhirnya luluh dan ia dengan sedikit terpaksa ikut pulang bersama orang tuanya. Zai sempat pamit padaku dan mengatakan kalau ia hanya pulang sebentar untuk menyenangkan hati orang tuanya. Nanti ia akan kembali lagi ke sini. Aku dengan sangat berat melepaskan kepergian Zai. Tanpa sadar, air mataku jatuh menetes. Entah mengapa, aku merasa kalau Zai akan pergi untuk selamanya. Selama seminggu sejak kepergian Zai, aku masih bisa menghubunginya melalui handphone. Meski aku tak bisa menutupi kesedihanku karena merasa sangat kehilangan. Meski Zai berjanji akan segera kembali, namun tetap saja aku begitu merindukannya. Aku bahkan menangisinya setiap malam. Dan aku pun semakin terpukul karena setelah hampir sebulan ini, Zai tidak juga kembali. Bahkan Zai sudah tidak bisa dihubungi. Nomornya tak pernah aktif setiap kali aku coba menghubunginya. Aku menangis. Ya, aku menangis setiap malam. Menangis karena kerinduanku semakin dalam pada Zai. Aku menangis karena aku harus kehilangan orang yang aku sayang. Aku merasa sangat kesepian. Zai yang biasanya menemani tidurku, kini tiada lagi. Zai yang selalu menemani hari-hariku, kini telah pergi. Zai yang biasanya selalu menghiburku, kini entah di mana. Aku benar-benar kehilangan sosok Zai dalam hidupku. Aku tak punya gairah lagi untuk melanjutkan hidupku. Aku kehilangan pegangan. Aku bahkan sampai jatuh sakit beberapa bulan. Setahun penantianku hanyalah sebuah kesia-siaan. Setahun aku tak mendapat kabar apapun dari Zai. Setahun aku masih mencoba menunggunya kembali. Masih berharap ia datang dengan cintanya kembali. Tapi ternyata aku hanya menanti sebuah kehampaan yang kian hari kian membuatku semakin sakit dan terluka. Setiap hari yang kulalui terasa begitu berat dan panjang. Setahun penantianku akhirnya membuat aku sadar bahwa Zai tidak akan pernah kembali. Ia mungkin telah menemukan kebahagiaannya yang lain, dan aku harus menerima kepahitan itu. Menerima pahitnya sebuah kehilangan. Pahitnya ditinggal pergi tanpa alasan. Ditinggal sendiri tanpa harapan. Aku bahkan tidak tahu entah mana yang lebih menyakitkan, antara ditinggal ketika saat masih sayang-sayangnya, atau ketika cinta yang tumbuh tak pernah terungkap dan berbalas. Pada saat Hafiz dulu memilih untuk menikah dan meninggalkan persahabatan kami, aku memang terluka, namun tak sesakit ini. Begitu juga ketika aku harus pergi dari kehidupan Am yang aku cintai, namun tak bisa aku miliki. Aku pun terluka, namun tak terasa separah ini. Saat Zai pergi meninggalkanku yang sudah terlanjur bahagia hidup dengannya, justru terasa teramat sakit. Dengan Zai, aku merasakan cintaku terbalas dan merasa bahagia bisa melewati hari-hari dengan orang yang aku cintai dan juga mencintaiku. Namun akhirnya ia menghilang, dan itu ternyata jauh lebih menyakitkan daripada cinta yang tak terbalaskan. Kini hatiku semakin rapuh. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus kemana. Jika terus berada di sini, di perkebunan ini, aku akan semakin terluka. Karena terlalu banyak kenangan yang tercipta di sini. Terlalu banyak kenangan yang Zai tinggalkan di sini. Aku tidak bisa begitu saja melupakannya. Meski telah setahun lebih ia pergi. Aku tidak bisa membenci Zai, karena aku sadar biar bagaimanapun hubungan kami jelas tidak akan pernah ada ujungnya. Hubungan terlarang kami jelas tidak akan mendapat restu dari siapapun.
dan Zai berhak menentukan jalan hidupnya sendiri dan juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku sadar, sekalipun kami saling mencintai, hubungan kami tetap harus berakhir. Namun aku hanya berharap semoga Zai benar-benar telah menemukan kebahagiaannya. Aku memutuskan untuk pergi dari perkebunan sawit yang penuh dengan kenangan indah itu. Bukan karena aku membenci segala yang pernah terjadi di sana, tapi karena aku ingin menata hidupku kembali. Hidup yang pernah aku lalui dengan sebuah kesalahan. Ya, biar bagaimanapun, hubunganku dengan Zai adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang indah. Hubunganku dengan Zai adalah dosa terindah dalam perjalanan hidupku. Saat ini, aku hanya tidak tahu harus melangkah kemana dan harus mulai dari mana lagi. Satu-satunya tujuan yang aku punya saat ini hanyalah pulang. Ya, mungkin aku memang harus kembali ke kampung halamanku, bertemu kembali dengan keluargaku yang sudah pasti telah menungguku. Meski tentunya di sana aku akan bertemu kembali dengan Hafiz, cinta pertamaku. Tapi itu semua bagiku telah berlalu. Aku yang sekarang adalah aku yang baru. Semoga saja di kampung halamanku nanti aku bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik. Ya, semoga saja.